partai yang bisa jadi penentu juga, tapi sebenarnya harapannya untuk menunggu hasil kemarin tuh Inter lawan Napoli ya. Berharap Napoli itu bisa menyingkirkan Inter, tapi ya nggak bisa diharapin. Emang kalau lo mau juara nggak bisa ngarepin klub lain. Jadi Inter ini, sorry Napoli ini kayaknya geblek dah. Kenapa? Geblek karena kalau seandainya dia bisa ngalahin Inter sebenarnya kita bisa peringkat satu. Nah kali ini kita ketemu dengan Napoli nih. Khusus untuk materi kali ini adalah review melawan Napoli. Di mana Napoli satu tim yang bisa dikatakan juara bertahan Serie A musim lalu setelah 30 tahun lebih dia sudah tidak pernah Scudetto lagi dan saat ini dia Scudetto. Jadi kita melawan juara bertahan tapi rasanya tidak juara bertahan. Ya, jadi juara bertahan dengan rasa yang seperti bukan tim juara ya karena dia tertatih-tatih untuk di awal musim karena ditinggalkan Spalletti. Nah, sebelum kita mau ngobrol banyak, gue mau kenalan dulu dengan siapa aja. Gue pribadi adalah Jeki. Dengan siapa yang pakai jersey? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Gue Suryo Juventini dari Depok. Oke, thank you sudah Juventini dari Depok. Terus yang pakai kaos untuk kali ini dengan siapa? Halo Sobat Suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Turki, Juventini dari Turki, temannya Hakan dong, temannya Yildiz. temannya Yildiz. Yildiz. Oke, kita lanjut ya. Nah, melawan Napoli ini bisa dibilang satu pertandingan big match karena Napoli adalah juara bertahan. Hampir sekuatnya sekitar 80% tidak mengalami banyak perubahan. Tapi yang mengalami perubahan justru adalah pelatihnya. Sampai di musim ini Liga belum selesai aja baru Giornata 12 kemarin atau Giornata 13 udah Giornata 11 deh si Rudi Garcia dipecat terus dia mengganti jadi Mazzari dan Mazzari juga baru ngasih satu kemenangan kalau nggak salah sisanya semua kalah dan jadi artinya kalau bisa dilihat ini adalah satu satu apa petanda bahwa Napoli tidak sama lagi dengan seperti musim lalu yang penuh kejutan, penuh agresivitas, sulit dikalahkan juga, Juventus juga kalah. Jadi kalau kita masuk ke materi ya, kita ngomongin head to head aja. Sebenarnya 5 pertandingan terakhir itu milik Napoli. 3 kali kemenangan, 1 draw, dan 1 kali menang. Bahkan kita dibantai musim kemarin. Karena memang Napoli lagi superior banget musim kemarin ya. Juve-nya juga lagi tertatih, belum menemui bentuk permainan yang luar biasa seperti musim ini yang pertahanannya kuat sekali. Kita dibantai kemarin 5-1. Di kandang Juventusnya juga Juventus juga kalah musim lalu sama Napoli juga gitu loh. Dan musim sebelumnya juga Juventus juga belum berhasil menang. Napoli masih memimpin head to head. Jadi artinya beberapa musim yang lalu dengan Spalletti, Napoli ini memang kuat terhadap Juventus. Cuman kali ini kondisinya beda, walaupun skuadnya sama, kondisinya beda, yaitu tidak ada pelatih yang bersama lagi seperti Spalletti. Di peringkat klasemen juga menandakan sekarang udah disalip sama Roma. Tadinya dia peringkat 4, sekarang dia disalip dengan Roma peringkat 5. Terus juga untuk 5 pertandingan terakhir ya, 5 pertandingan terakhir kalau Juventus sendiri hanya mengalami 1 draw, sisanya lebih kemenangan. Sedangkan Napoli, ya tadi yang gue bilang ada 2 kekalahan dari Real Madrid, dari Inter, dan menang melawan Atlanta. Tapi sebelumnya lawan Empoli juga kalah. Gue lupa deh, dia masuk di Giornata keberapa ya? Ada yang bisa bantu gue nggak si Mazzari nih? Giornata 11 ya Debutnya kalau lawan Atlanta. Debutnya lawan Atlanta. debutnya lawan Atlanta ya. Berarti lawan Nah, Atlanta dia langsung menang ya sesuai dengan prediksi gue tadi. Dia menang tapi setelah itu melawan tim-tim besar seperti Real Madrid, Inter kalah. Artinya apa? Juventus harusnya bisa mengambil momen Napoli yang tidak stabil lagi. Jangan sampai Napoli dengan kondisi seperti ini Juventus malah nggak bisa mengambil 3 poin. Walaupun kemarin kita head to head-nya jelek banget lawan Napoli. Nah, menurut kalian gimana nih pertandingan melawan Napoli ini? Tadi udah gue sebutkan di klasemen Napoli juga udah tertatih, Juventus lagi eh, compete terus dengan Inter untuk merebut Scudetto di last 5 match di 5 pertandingan terakhir ini juga jelek banget nih Napoli dan kita Juventus justru masih on the track. Nah, gimana menurut Adi dulu deh? Pertandingan ini ya sebenarnya kan ini berarti musim ketiga Allegri di mana 2 musim yang lalu Allegri nggak Juve khususnya pelatihnya Allegri belum bisa menang lawan Napoli kan hanya mencetak 3 gol dari 4 laga gitu kan terakhir menang era Pirlo itu gue inget gol Chiesa sama gol Ronaldo sama Dybala kalau nggak salah jadi emang ini momentum sebenarnya buat Juve di mana Napoli lagi transisi ganti pelatih itu nggak mudah gitu apalagi adaptasi lagi dengan taktikal baru jadi ya momentum buat Juve dapat 3 poin di pertandingan ini walaupun pertandingan agak sedikit alot karena ya tahu sendiri pelatihnya anti Juve banget gitu kan
Ya dia nggak bakal pernah mau ngelatih Juve, tapi pernah nyebrang juga sebagai pelatih rival yang lain gitu. Dia emang ini benar-benar anti Juve dan pertandingan akan alot gimana ya pasti Mazzarri nyoba ngebuka pertahanan Juve dengan Allegri sedikit main bertahan dulu seperti biasa, nunggu timing 15 menit pertama, nunggu dulu nanti baru bisa dikonter. Jadi emang pertandingan yang alot seperti harga diri tim utara versus tim selatan ya. Jadi emang jagoan utara versus jagoan selatan. Jadi emang tim bakal alot banget pertandingan ini menurut gua ya. Oke, ya. Kalau kata Adi alot, tapi apakah sealot-alotnya ya kita nggak bisa ngambil momentum? Menurut Suryo gimana dengan Ya, yang tadi yang gue paparkan? ya, kalau menurut gua, alotnya ini ngelihatnya dari mana gitu. Maksudnya kalau memang Allegri itu memberikan nafas, nggak sebaiknya enggak ya. Karena kan Napoli ini kan tipikalnya open banget penyerangannya. Ya, kalau misalnya kita ngelihat dari Juve sendiri ya, kita sempat kalah 5-1 ya di kandang itu nggak enak banget gitu loh. Tapi dari situ kan grafiknya Juve naik, Napoli ini agak datar terus turun nih, ya kan? Ketika data dan turun dipastikan alot, iya benar kata Bro Adi tadi. Cuman kita harus memanfaatkan momentum dengan belum kompaknya komposisi yang dimaksud dari Mazzarri, ide-idenya Mazzarri itu belum pas ke pemain-pemain yang ada sekarang. Alot tapi Juve bisa memanfaatkan situasi ini sebenarnya, Bro Jeki. Oke, ya, karena itu memang yang harus diharapkan sama Juventus. Jangan sampai ke Inter bisa ngambil poin di sini, Empoli bisa ngambil poin, Juventus nggak bisa ngambil poin, apalagi lagi di home, ya kan? Iya. Karena ini satu pertandingan yang ketika lo di home, intinya kalau lo mau Scudetto, setiap pertandingan home kita jangan sampai kalah. Nah, jadi ya tadi ada dari Adi adalah ini menggambarkan tetap alot, kalau dari Suryo juga bisa mengambil momentum. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita kalau ngomongin materi selanjutnya adalah siapakah pemain kunci dari masing-masing tim. Ada siapa sih pertandingan kunci saat-saat ini menjadi menarik itu adalah Politano ya. Politano kontribusinya juga nggak kalah kecil, jadi gede juga. Ke Farad ya seperti awal musim sebenarnya dia agak tertatih, cuman dia akhirnya ini lagi di Lorenzo kapten memang jelas ya. Nah kalau dari kita jelas ya Rabiot ya. Kalau Alexandro mungkin data sebelumnya ini sama Danilo. Mungkin ada key player lain dari teman-teman semua. Kalau buat gua memang pemain kunci mereka masih di penyerang-penyerangnya mereka, ada Farad, ada Zelensky kalau mereka mainin nanti, ada Osimhen juga luar biasa. Kalaupun nanti dimainin juga ada siapa striker yang kecil, jadi lupa deh gue, si Raspadori. Raspadori. Jadi penyerang-penyerang mereka adalah key playernya Napoli sebenarnya. Karena kalau Mazzari bisa meracik permainan dari Napoli ini dengan penyerang-penyerangnya, Napoli tetap berbahaya sih di musim ini. Orang 80%-nya masih skuad Liga kemarin. Nah, gimana Suryo mengenai pemain-pemain kunci menurut Suryo ada di Napoli dan Juventus? Iya, semoga ini ya apa ini kan terjadi masalah komunikasi kalau menurut gua. Jadi antara idenya Mazzarri terhadap komposisi pemainnya karena pas waktu Spalletti itu kan jos banget si Napoli. Maksudnya memang superior gitu. Nah, di sini kalau ngeliat dari Osimhen, Kvaratskhelia, pertandingan sebelumnya melawan Merda, itu peluang yang tercipta juga nggak dikit gitu, banyak gitu loh. Tapi gua ngelihatnya kalau pemain-pemain macam Locatelli nanti bisa dimainkan, kemudian Danilo dan Gatti yang semakin matang menjaga daerah pertahanannya, itu bisa ditaklukkan ini si Napoli ini dengan transisi yang sempurna. Artinya disiplin. Formasi nanti dibahas, disiplinnya si Locatelli itu harus seimbang dengan pergerakannya Rabiot. Nah, karena akan alot tapi bisa memanfaatkan momentum. Coba kalau kita misalkan Rabiot itu disiplin menjaga daerah pertahanan, kemudian Locatelli juga gantian. Artinya kliknya oke gitu. Karena pemain-pemain tengahnya ini Politano itu dia bisa memanfaatkan shoot-shoot dari tiga perempat lapangan itu berbahaya. Kalau melihat kemarin pertandingan melawan Merda atau Inter itu tercipta peluang yang cukup membahayakan sebenarnya. Apalagi mungkin nanti Juve back-backnya ini tiga. Nah, kemarin itu kan Alexandro sorry to say bermainnya jelek banget gitu ya. Tapi kalau Rabiot dan Danilo bisa main, kemudian Locatelli, gue yakin kita bisa menang, Bro Jeki. Oke, jadi ada Locatelli yang lu sering-sering sebut sebagai key playernya dari Juventus ya. Iya. Oke, kalau dari Adi, menurut lu pemain yang akan membahayakan siapa? Kalau dari Suryo lebih sering menyebut Locatelli. Kalau gua dari sisi Juventus ya, tadi gua belum sebut dari sisi Juventus. Kalau dari sisi pemain Napoli, gue selalu bilang lini serang mereka terbaik di musim kemarin, tapi ternyata tidak terlihat di musim ini. Kalau dari sisi gua, Juventus ya memang Rabiot masih
ada Chiesa juga, dan dari sisi back gue berharap tuahnya Gatti atau Bremer ini bisa benar-benar menjaga daya serang dari Napoli. Kalau dari Adi sendiri gimana? Gua kalau Napoli tetap ke trio nyerangnya ya, Kvara, terus Osimhen sama Politano dan nyetak 15 gol total dari 3 pemain itu. Kalau dari Juve tetap pasti Bremer ya, karena Bremer harus paling sentral. Kenapa harus jaga Osimhen? Karena kalau lepas ya tinggal ngandelin Chesney doang, karena gua nggak yakin Chesney bisa main on form, kadang naik up and down, jadi takutnya nanti dia out of form, Bremernya juga nggak siap jaga Osimhen, ya kita kebobolan lagi. Jadi menurut gue emang kunci di Napoli di tiga strikernya, Juve di Bremer sih. Kalau untuk pemain tengah kan yakinlah kita, Rabiot versus Anguissa tuh nanti akan beradu fisik kan. Kalau emang di Juve tetap di Bremer sih, karena koordinasi di Bremer otaknya gitu. Kalau Gatti dan Rugani ataupun Sandro kan cuma ngikutin arahan back yang di tengah itu gitu loh. Oke, jadi lu lebih ke melihatnya bahwa back nanti menjadi peran sentral ya, Bremer ya? Bremer. Oke, ya itu tadi mengenai key player dari masing-masing setiap tim, berbeda-beda memang seperti apa yang akan, tapi gue mirip seperti Adi bahwa lini serang dari Napoli memang berbahaya, Berbahaya. cuman ya di musim ini nggak kelihatan berbahayanya, jadi kayak macan udah habis giginya, berbahaya, jadi macan udah habis giginya, atau mungkin giginya tetap ada, cuman backnya yang setelah ditinggal Kim Min Jae ini belum kelihatan bagus. Nah, mengenai backnya siapa, kita pengen lihat juga nih ke materi selanjutnya mengenai line up mereka waktu melawan Inter kemarin. Nah, kalau untuk Juventus tetap masih sama 3-5-2, kalau untuk Napoli 4-3-3, dan menariknya waktu lawan Inter di sini nggak ada Zielinski yang dimainin, malah Lobotka ya yang menjadi regista. Memang regista di situ ya. Terus Anguissa jelas, Elmas. Elmas sebenarnya di musim kemarin lebih banyak menjadi penyerang sayap atau striker bahkan, tapi anehnya Elmas kok ditaruh di tengah situ ya. Biasanya sisi tengah situ bisa Zelensky biasanya. Nah, ada Politano, Simhen dan Kvarat. eh si itu mungkin udah nggak dapat tempat lagi ya. Yang pemain Meksiko siapa di? Masih ada Lozano, nggak? Irving Lozano. 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 Lozano masih ada nggak di Napoli? Nah, udah di out. Nah, biasanya di sana ada Lozano tuh di sisi kanan sana. Nah, ini yang tadi gue bilang, mungkin bisa jadi tajinya dari serangan Napoli ini masih bagus. Cuman yang jadi masalah adalah kita sangat asing sekali mendengar back dari Napoli ini adalah Rahmani dan siapa nih, Leo Rever inilah. Jadi ini ya kalau dilihat dari mereka jelek sekali. Jadi sebenarnya Juventus bisa mengeksploitasi back-back Napoli dengan kapasitas yang hari ini bukan pemain bintang dari back-back Napoli yang ada. Nah, kalau dari Juventus sendiri mungkin nanti Hans sudah akan sulit lah. Pasti Locatelli yang akan dimainkan. Atau dari Adi sendiri gimana menyangkapi line up dan kabar terakhir mengenai kesiapan line up dari Juventus sendiri gimana di? Kalau Juve pasti 3-5-2, pasti Locatelli pasti main gitu kan, kayak Nista, karena Hans mungkin udah cukup karena Locatelli udah fit 100%. Apalagi kita hampir 1 minggu jedahnya main kan, dari lawan Monza ke lawan Napoli kan 1 minggu, pasti udah fit lah pemain kan. Terus untuk back gua nggak ngarepin Sandro main ya, gua masih mending antara Rugani yang main daripada harus Sandro gitu. Lebihnya at least sama lah, sama kayak formasi sebelumnya, ada Mancini, ada Cambiaso, Kostic, Rabiot, Capitano kan, terus depannya Dusan sama Chiesa. Backnya ya Gatti sama Bremer sama Chesney, ya itu kalau 11 pemain itu. Cuman kalau gua agak komentarin dikit masalah line up Napoli ya, ini Napoli ini akan kehilangan 3 fullback andalan gitu, ada Di Lorenzo cedera, terus Miguel Oliveira back kiri sama Mario Rui, itu makanya yang main Nathan, terus Leo Ostigard, itu pemain-pemain yang maksudnya emang tipenya pelan ya, lambat ya. Jadi emang kalau Juve bisa mengeksploitasi lewat kecepatan, kita bisa nih ngebobol Napoli lewat counter attack. Kalau Chiesa bisa fit, bisa tune in, bisa langsung gaspol dari awal gitu kalau emang mau counter attack, karena backnya lambat semua gitu loh. Oke, itu berarti satu satu tambahan poin ya bahwa Napoli dengan adanya cedera itu bisa kita eksploitasi ya dari sisi sayap kanan. Tapi dari sisi bek tengah juga nama Rahmani dan Leo siapa ini gue juga kurang ini ya, kurang familiar ya. Bukan ya, Kim Min Jae walaupun kita kurang familiar tapi ternyata memang bagus sekali dalam hal-hal intercept, dia mirip-mirip dengan Bremer. Kim Min Jae itu tuh bagus tuh. Cuman ya balik lagi, ini berarti kelemahan Napoli sebenarnya ada di back. Sisi depannya tadi kan Adi udah cerita udah 15 gol. Berarti ini nggak ada masalah dari Napoli di depan. Sisi backnya yang ada masalah. Nah, kalau dari Suryo gimana mengenai line up-nya Juventus dan line up-nya Napoli? Ya, gua ngelihatnya Juve harus memainkan Chiesa semakin maksimal mungkin gitu, karena ini kemarin kelihatan tuh kalau kalau Merda itu
posisi transisinya bagus, Calhanoglu sama Barella. Nah ini nanti Rabiot sama Locatelli. Asalkan sebelah kirinya itu kalau gue bisa ngasih saran itu Cambiaso, McKennie ya itu nanti nanti bakal akan terjadi seru penyerangan dari sayap gitu. Karena mungkin lah babak kedua mungkin Kostik ya. Penyerangan dari sayap kita nggak terlalu nunggu lama banget gitu karena back-backnya lambat semua ini Rahmani, kemudian let's say Nathan tadi bisa dieksploitasi sama McKennie sama Chiesa. Nah, Cambiaso ketika ada blind spot macam golnya Merda kemarin, itu kan ada Calhanoglu tuh. Sempat agak berantakan di tengah dulu, terus habis itu Calhanoglu masuk. Nah, gue ngeliat Locatelli punya kemampuan yang lebih daripada Calhanoglu gitu untuk shoot yang seperti Calhanoglu kemarin ya, waktu lawan Merda. Itu bisa banget gitu kalau kita memanfaatkan peluang ini. Rabiot lagi on fire kemarin diejek sama si oke lah nggak enak nyebutin namanya. Gagliardini. Gagliardini ya kan. Gagliardini terus kemudian gue yakin banget Rabiot on fire, Locatelli bisa tune in, cuman permasalahannya terakhir yang news yang didapatkan itu Rugani lagi flu. Nah, ini nih. Kalau Rugani flu berarti Bremer, Danilo dan Gatti gitu. Karena kalau Bremer ditaruh di tengah itu kemarin tuh nervous. Itu bahaya, bahaya menghadapi Osimhen yang punya kecepatan dan insting. Ya kemarin lawan Merda juga hampir gol kan walaupun nggak gol gitu dari sundulan itu kan oke banget, hampir nyaris banget gol jadi gol. Semoga Rugani nanti fit juga setidaknya untuk menjadi pelapis Gatti gitu Bro Jeki. Oke, ya. Apakah Rugani fit atau enggak kita belum tahu ya. Intinya kalau dari line up Locatelli berarti sama tadi kita sudah bahwa Locatelli pasti akan main dan pasti akan diharapkan Locatelli menjadi tulang punggung dari lini tengahnya Juventus. Nah kalau dari sisi sayapnya dari kalian berdua siapa nih Juventus nih? Apakah dengan lawan Napoli kita pakai Kostic ataukah Cambiaso nih? Karena kemungkinan WA juga belum tahu sih memang. Maksud gue lebih baik McKennie masukin aja Miretti ke situ. McKennie-nya sayap kanan. Nah, Cambiaso apa Kostic nih yang lebih cocok buat lawan Napoli nih, kalau menurut Adi? Gue kan tadi udah bilang sayap kanannya Cambiaso tetap gitu, kirinya tetap Kostic. Karena gue nggak yakin Miretti bisa adu duel sama Anguissa di tengah. Itu yang jadi alarm bahaya lah buat Juve karena kan fisik cuman Rabiot nih sama Locatelli, masuk Miretti kalau fisik sama Anguissa bola kerebut counter attack itu yang jadi masalah buat Juve ke depan buat next itu di pertandingan itu. Jadi lebih baik ya mainin aja McKennie di situ. Walaupun gitu kan McKennie fisiknya bagus walaupun ya secara skillnya mungkin di bawah rata-rata lini tengah Juventus yang saat ini gitu. Oke, ya. Kalau dari sisi Suryo, sayapnya siapa Sur? Nanti Sur. Gue lebih ngelihat sayap kirinya Cambiaso, kemudian kanannya sama kayak di McKennie. McKennie walaupun memang skillnya di bawah rata-rata pemain-pemain tengah Juventus, tapi dia setidaknya punya etos kerja yang rajin gitu, maksudnya disiplin gitu. Karena gue ngelihatnya ya, waktu kemarin lawan Merda, itu kuncinya Merda tuh transisi. Dia disiplin yang ngegolin Calhanoglu, Barella gitu. Dia tuh disiplin mengawal setiap Napoli itu lost ball. Nah, baru tuh ya kan gerak tuh gitu kan. Langsung pelan-pelan maju, pelan-pelan maju, pelan-pelan terus habis itu mid ball, short ball, gol gitu. Nah, ini bisa kacau nih kalau misalnya Cambiaso kita masuk. Nah, Napoli itu kan baiknya seperti yang Bro Adi bilang tadi relatif lambat pergerakannya. Cambiaso nusuk diagonal, kemudian McKennie McKennie stay ya kan. Ketika Cambiaso turun, nah baru McKennie masuk sebelah kanan. Nah nanti Chiesa itu bergerak di seputar tengah situ. Nah oke banget itu mix itunya apa gaya pemainannya. Jadi pemain-pemain ini difungsikan secara versatil karena 4-3-3 itu kan dia kekurangan lini tengah karena di tiganya itu gitu kan. Itu enak banget Bro Jeki. Asal transisi kita sukses dan disiplin Bro Jeki. Ya, kalau ngomongin transisi, ini transisi berarti untuk counter attack atau membangun serangan atau build up nih. Kalau menurut Gua lebih senang kita counter attack sih, bergantian gitu counter attack-nya. Karena open play, kemudian strateginya Allegri yang low block, counter attack, tapi jangan terlalu jauh juga gitu untuk maju seperti itu Bro Jeki. ya sebenarnya Juventus harus berani menjebak Napoli ya, menjebak Napoli untuk apa? Apakah Allegri mampu gitu menciptakan taktik Napoli kan pasti akan mempressing Juventus.
itu kan pasti akan mempressing Juventus. Ketika di pressing, apakah itu bisa masuk perangkap kita bisa membangun serangan atau transisi tadi di saat build up kita main lebih sabar di bawah, cuman bola lebih naik sedikit ke tengah dan itu bisa menjebak ketika mereka pressing kita bisa direct ke kiri, bisa direct ke kanan dan itu bisa menjadi eh, satu keuntungan kita main speed untuk menghajar Napoli ya. Harusnya kita bisa dari sisi build up ya karena kalau misalkan kita tunggu diserang, tunggu diserang, tunggu diserang, ini bahaya juga. Osimhen ini punya skill yang lumayan cukup mumpuni ketika dia punya peluang sedikit aja. Ya ini ya kalau kemarin kita Inter tuh ada Thuram, ada Lautaro, ya ini sama bahayanya kayak kayak Osimhen. Jadi Osimhen ini menurut gua sama Keparat ya. Keparat kan udah mulai mulai tune in lagi ya. Mungkin di awal musim kan Keparat nggak tune in. Nah, ini musim gue sangat berbahaya sekali kalau kita terlalu lebih sering diserang. Jadi harusnya Juventus memberanikan diri untuk eh, merespon serangan itu supaya ya karena kita head to head kalah terus nih. Artinya artinya pertahanan yang dibangun Allegri selama ini juga bisa dibongkar oleh mereka kan gitu. Cuman kan kemarin pelatihnya bukan Spalletti. Sekarang kan pelatihnya bukan Spalletti gitu. Jadi apapun apapun taktik Juventus yang bilang pertahanan kita kuat toh di musim kemarin dibongkar juga sama Napoli kan. Gitu. Jadi ini yang harus menjadi concern bagaimana Allegri itu harus belajar. Oke, terakhir untuk masalah preview Juventus Napoli sebelum kita ada berita-berita, skor kira-kira berapa kalau dari Adi? Gua skor nggak jauh beda 1-0 cukup itu. Udah. Itu Karena sudah dari 4 game terakhir lawan Napoli ya maksimum ngegolnya 1 Juve itu. 1-2, 1-1, 1-5, 0-1, satu doang kan ya udah 1 aja cukup. Tapi nggak kebobolan. Cukup. betul, Gak betul. Oke, kalau dari Surya berapa? Gue agak beda, gue 2-1. 2-1 ya. Ya, betul. Ya kalau gua 2-1 juga karena gue pikir mereka pasti akan berusaha untuk mengeksploitasi Juventus habis-habisan. Pasti. Apalagi ya mereka punya pemain yang punya kemampuan untuk berani eksploitasi seperti Kvarat. Kvarat pasti akan berusaha gocek ganti, akan berusaha ya dia nanti pasti main di sisi kiri ya pasti ya. Jadi dia akan Ya. berusaha melewati pemain, dia akan berusaha untuk main one two dengan Osimhen. Jadi artinya Kvarat dan Osimhen ini beserta Politano ya. Politano kan mungkin yang akan diharapkan dari Politano kan dia akan main fit. Dia akan main kecepatan karena juga beda ya dengan Kvarat karakternya. Jadi ya sangat sangat berbahaya sekali bila kita benar-benar berharap counter attack terus. Ah ini sangat berbahaya menurut gua ya. Jadi lu harus juga ambil inisiatif-inisiatif di menit-menit keberapa untuk menyerang Napoli. Karena kalau ngerinya kita itu backnya kayak explore kita ya tahu diri lah. Artinya sudah kalah kemarin. Kandang kandang tandang kita kalah jadi ya tahu diri dulu lah. Maksudnya Nah, belajar Intinya lah belajar. Sama eh, seperti Simone Inzaghi kan dia belajar terhadap Juventus. Simone Inzaghi waktu lawan Inter dia nggak sepenuhnya tuh memberikan bola kepada maksudnya dia menguasai megang pertandingan 70 enggak dia benar-benar kasih juga bola buat Allegri cuman Allegri-nya benar-benar nahan banget sih. Jadi artinya dua-duanya kalau untuk Internya dia belajar tuh coba kasih bola ke itu ternyata dia nggak mau maju-maju. iya, waktu lawan Merda kemarin emang iya kayak sengaja dikasih umpan gitu, tapi Allegri-nya nggak maju juga gitu kan. Nah, Allegri mau ngikutin. jadi artinya Simone Inzaghi aja mau belajar mudah-mudahan Allegri juga mau berbeda cara menghadapinya Napoli gitu jangan sampai kalah lagi gitu. Oke, terakhir kita ada berita apa ya? Nah, ada berita terakhir ada berita mengenai ya ini sih Andrea Cambiaso kami lapor kemenangan. Terus ini lebih ke tadi Napoli juga udah sourcing tadi udah diceritakan. Mungkin ada berita-berita kayak Samuel Eling Junior nih yang benar-benar akan dijual. Nah, mungkin satu berita itu yang pengen gue tanya kalau lu tanggapan tuh. Bagaimana Samuel Eling Junior? Benar-benar mau kita lepas nih. Gimana, Sur? Ya kalau gue sih, gue kok nggak suka ya kalau dengan harga yang didengar 18 juta euro itu Ya orang jarang kayaknya dimainin, mau gimana lu minta 50 juta orang kagak pernah dimainin. kalau lu nanya gua kan, dia Iya, dia iya. punya dia punya power, dia punya speed, cuman memang jarang dimainin. Entah apa yang ada di otaknya Allegri atau di pikirannya Allegri, gua nggak ngerti, ya kan. Cuman kalaupun memang seperti itu dan Juve butuh setidaknya 20 lah juta euro gitu, karena ini anak potensial kalau menurut gua, Bro Jeki. Iya, iya. Gue kira lu
mempermasalahan 18 jadi 35, jadi 5 tahunnya cuma 20 doang. Nah, itu. Iya setidaknya ya kan gua kan mengkompromikan dengan posisinya dia yang jarang mendapatkan tempat di tim utama gitu loh. Sayang sebenarnya. Iya, Entah iya. apa yang ada di pikiran Allegri itu. Oke, gimana Iling Junior? Ini pemain potensial, gua setuju banget sama Suryo. Tapi kenapa Juventus kayaknya nggak melihat City itu mendingan jadi duit aja? Kenapa lu apakah sama ide mendingan seperti Juventus ataukah sayang sekali gitu? Gimana? Ini kan udah pernah gue bahas ya di waktu di Vincere News masalah pemain muda itu. Itu Ealing ini kan bakal the next command kalau menurut gue. Apalagi kalau yang internya Spurs ya. Dia punya keunggulan homegrown di Liga Inggris. Jadi emang dibutuhin sama tim-tim Inggris gitu. Karena emang mereka butuh pemain-pemain muda yang udah pernah matang lah, minimal udah pernah main di top league lah di Eropa, sehingga mereka nggak perlu lagi adaptasi gitu di liganya gitu. Ini yang membuat keuntungannya buat Spurs. Kalau buat Juve, aduh, gue bilang ini pemain bagus sebenarnya. Cuman gara-gara ada Cambiaso, dia nggak punya tempat di Juventus. Karena kan kalau mau main striker, saingannya ada 4 orang, mau main di wingback ada Kostic sama masih ada Cambiaso, jadi dia nggak ada tempat. Kalau Allegri mau main 3-4-3, juga sampai sekarang nggak main 3-4-3, jadi emang Iling ini kejepit posisinya. Kalau dia pun main nggak ada posisinya, nggak dimainin, ya sayang dengan bakat yang kayak gitu. Jadi emang ya, solusi terbaik kalau emang Juve butuh duit ya dijual. Cuman harganya ya, aku setuju sama Bang Suryo, 20 juta cukup lah, 20 juta pounds lah, jangan euro. Jadi sekitar 25 juta euro lah. Ya, jadi Ya. nggak murah-murah amat, nggak mahal Oke. juga. Ya, yang bikin beda di musim ini Allegri kayaknya nggak mau mencoba lagi formasi atau line up baru. Benar-benar udah menjadikan pakem 3-5-2. Alhasil adalah korbannya adalah Iling Junior. Sebenarnya kalau Allegri masih kayak musim lalu mencoba-coba atau setidaknya ganti kalau lagi lawan ini artinya ada situasional gitu. Ini Iling Junior masih bisa main. Kalau seandainya main di 4-3-3 kan Iling Junior masih bisa main sebenarnya. Kalau main 4-3-3. Tapi Oh kan nggak iya. mau. Nggak mau Allegri ganti formasi. Ya udah akhirnya jadi tumbal proyek. Tumbal Bawa. proyek ya Allegri. Karena Allegri-nya hanya mau 3-5-2, Iling nggak bisa di sana. Kan kalau misalkan main 4-3-3 otomatis kan Chiesa ada di kiri, kan, tengahnya ada si siapa ya? Tengahnya ada si Vlahovic, kanannya penyerang sayap kanan kan bisa ditaruh lah si Iling Junior ini. Atau enggak Chiesa kalau lagi nggak fit bisa Chiesa bisa Iling Junior di sana. Terus ya seperti itu kalau 4-3-3. Karena ini 3-5-2. 3-5-2 ini kan pemain sayapnya kan adalah orang yang punya mobilitas yang sama gitu. Defense sama offense-nya harus sama-sama bagus. Ya, gua rasa Iling Junior tidak dilihat sisi defense-nya bagus ya. Walaupun banyak klip-klip yang mengatakan defense-nya bagus, cuman gua rasa pelatihannya Allegri tidak melihat itu. Ya Hanya kan. ngelihat offense-nya aja gitu. Emang gue sadar betul sih kalau Iling ini dari sisi offense-nya, serangannya pertama mengenai dia mau one on one atau text on melewati pemain lawan tuh berani lah. Untuk di usianya dia percaya diri gitu ya, nggak takut salah lah. Menurut gua itu sinyal bagus sebenarnya. Cuman ya gimana? Allegri-nya keras. Akhirnya jadi tumbal. Parah. Akhirnya jadi Parah emang. akhirnya jadi tumbal proyek Iling Junior. Ya mudah-mudahan tumbal proyek ini harga proyeknya juga nggak turun ya dari 20 juta bahkan bisa lebih. Walaupun jarang dimainkan. Oke, itu aja tadi penutup kita untuk mengenai tumbal proyek Allegri. Tumbal proyek Allegri ini yaitu Iling Junior menjadi penutup kita dari preview Juventus vs Napoli. Mudah-mudahan seperti apa yang kita prediksikan tadi skor antara 2-1 1-0 akan lebih terrealisasi nih kelihatannya. Atau malah-malah kita masih dalam bayang-bayang Napoli di 5 musim terakhir. Nggak belajar dong. Gua kalau kalah sih benar-benar keterlaluan ya. Kita nggak ngambil momentum kalau si Napoli ini lagi tertatih-tatih ganti pelatih ya. Mudah-mudahan nggak kalah. Oke, gitu aja teman-teman. Sekali lagi kita sudah ada fitur bergabung atau menjadi membership. Yuk bergabung untuk sama-sama kita ngebangun channel Solo Juventus ini dan supaya interaksi kita akan lebih banyak lagi. Terus juga di sana juga ada fitur-fitur yang mungkin nanti akan ada perbedaan dari bila kita join di fitur membership. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa di-share dan jangan lupa di-like dan sekali lagi terima kasih buat Suryo ya. Terima kasih buat Sama. Terima Sama-sama. kasih buat Adi. Kita sampai Sama-sama. jumpa lagi di review selanjutnya atau review selanjutnya. Vino Alavine, Forza Forza Juve. Juve.